Karena selama peraturan SIM seperti ini, Pak, selama itu pula calo tetap akan ada di sekitaran Satlantas. Banyak, Pak. Satlantas mana aja, nggak cuma Satlantas Gresik, Pak. Semua Satlantas ada calo. Buat kalian yang tahu nih, ini udah jadi rahasia umum. Buat kalian yang nonton video ini, kalian nemuin nggak itu Satlantas yang ada calonya? Hampir semua ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ini beredar viral di TikTok. Ada perempuan hebat yang dari Gresik ya, perempuan hebat ini dari Gresik. Dia menceritakan pengalamannya ngurus SIM. Itu nggak tahu Polres, nggak tahu Polsek ya. Pokoknya SIM di Gresik ya. Tentang bagaimana ribetnya ngurus SIM itu. Dan akhirnya dia ngamuk di sana. Dan ya inilah ceritanya, kita dengar dulu ya. Intinya ini wanita hebat, berani, luar biasa. Dan dia berani dalam kebenaran. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga dia. Nih videonya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari awalnya bismillahirrahmanirrahim. Udah salut gua sama wanita hebat dan pemberani nih. Iya, semoga Kapolri nonton video ini. Pak Kapolri semoga nonton ya Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023. Nah, saya mau bercerita sedikit. Ini saya mau kasih pemberitahuan ke Pak Kapolri ya Pak ya. Saya mau melaporkan ke Pak Kapolri. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur, ya, tempat domisili saya, ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya. Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui Kasat Lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, saya tadi mau nemuin Kasat Lantas, tapi tidak diperkenankan. Ditanya sama anggotanya, Ibu sudah ada janji. Dari siapa? Dari Bu Marita, saya bilang. Ibu sudah ada janji? Saya bilang belum. Oh, saya telepon dulu ya Bu ya. Ternyata alasannya Pak Kasat Lantasnya tidak ada tempat. Berarti Kasat Lantasnya sering bolos dong Pak. Ini keren. Dia ngawal anaknya untuk ujian SIM ya, nggak lulus-lulus sampai 13 kali. Dia mau ketemu Kasat Lantasnya nggak ada di tempat. Berarti sering bolos dong Pak. Ya ini rakyat yang bagus ini. Ini rakyat yang bagus, artinya berani karena benar gitu. Ya kan? Sering tidak ada di tempat berarti kan tidak profesional, tidak datang tepat waktu, gitu loh. Bener, Bu. Nah, kembali lagi ke SIM ya Pak ya. Anak saya ini 13 kali Pak. Anak saya nggak mau anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji SIM. Kan tuh nyindir Pak Kapolri, kalau nggak salah Pak Kapolri yang bilang ya,
kalau lulus ujian SIM ini bisa jadi pemain sirkus. Yang ngomong ke Pak Kapolri itu ya. Nah itu ternyata masih ada itu Pak. Ya, ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin nggak dipakai, Pak. Aturannya masih sulit. Nah, tadi saya ngamuk saya di sana. Pada akhirnya nanti saya dirangkul dari salah satu anggota di sana. Bu, mari Bu, komandan saya mau ketemu. Nah, akhirnya tadi saya ketemu Mbak Ursimnya, namanya Pak Chandra. Mbak Ursim, Pak Chandra, beliau masih ingat semua loh. Artinya ini kejadian fakta. Beliau di situ berusaha untuk mendinginkan saya, untuk mencari solusi bagaimana nanti saya luluskan Bu. Ternyata akhirnya punya suami saya yang semula juga dipersulit ya Pak ya, itu juga diterbitkan. Jadi jangan nunggu kayak begini dong Pak. Jangan nunggu orang ngamuk, masyarakat ngamuk dulu baru diterbitkan. Aturannya saya tanya ketika saya diskusi dengan Mbak Ursinya, kami ini Bu hanya melaksanakan peraturan yang sudah ada. Pak Kapolrinya kemarin kan hanya menghimbau Bu, hanya wacana, tidak ada dasar hukumnya kecuali itu terbit perpunya. Nah, berarti kan masalahnya ada di perpunya Pak. Peraturan Kapolri harus jelas ada dasar hukumnya, tidak sekedar himbauan supaya anak buah jajaran Bapak itu mengikuti instruksi Bapak secara paten. Ada dasar hukumnya. Nah, kalau sekedar Bapak kasih himbauan tidak mempersulit pasal hukum, percuma Pak. Percuma. Masih sama aturannya, masih sulit. Begini nih Pak. Jadi bikin masyarakat bego Pak. Masyarakat tidak semua berani seperti saya untuk bersuara. Tapi saya tetap akan terus bersuara Pak. Orang saya bongkar korupsi sama pungli di PLN aja berani kok. Resiko masuk penjara saya sudah jalani. Dan saya nggak gentar kan, nggak takut kan. Saya tetap menyuarakan itu kebenaran gitu loh. Apalagi cuman berantas korupsi saat lantas pungli-pungli begini. Waduh, saya nggak takut Pak. Karena selama peraturan SIM seperti ini Pak, selama itu pula calo tetap akan ada di sekitaran Satlantas. Banyak Pak, Satlantas mana aja, nggak cuma Satlantas Gresik Pak, semua Satlantas ada calo. Buat kalian yang tahu nih, ini udah jadi rahasia umum. Buat kalian yang nonton video ini, kalian nemuin nggak tuh Satlantas yang ada calonya? Hampir semua ada. Bener nggak nih? Rahasia umum nggak nih? Pak Kapolri tolong dong. Jadi biar rakyat itu nggak jadi pemain sirkus, Pak. Jadi kalau mau merubah sistemnya, Pak, tolong Pak, dasar hukumnya harus jelas supaya mereka tidak bisa berdalih lagi. Alasannya itu kan hanya wacana Bu, hanya himbauan Kapolri. Kami kan hanya pelaksana tugas di sini, masih pakai peraturan yang sesuai perpunya. Nah, sekarang sudah ketemu nih Pak. Tolong dah Pak ya. Tolong Bapak, saya bukan mau mendesak Bapak, tapi tolong Pak, masyarakat sudah sangat-sangat dirugikan dengan peraturan bikin SIM ini Pak. Dan untuk para anggota dewan di Senayan sana, saya mendukung loh Pak. Bapak-bapak anggota dewan, ibu-ibu anggota dewan di sana, bikin SIM seumur hidup aturan mainnya, supaya masyarakat tidak dipermainkan dengan aturan seperti ini, merugikan, ya. Itu aja Pak, sekedar saran dari saya. Kalau Bapak ingin institusinya Bapak berubah, tidak ada istilahnya praktek di bawah meja di Satlantas sana pungli-pungli, ya Bapak harus ubah aturan mainnya, tidak seperti ini lagi. Dan Bapak harus dengar masyarakat yang kritis seperti saya. Bapak harus dengarkan orang-orang seperti saya, karena saya tidak punya kepentingan Pak. Saya tidak punya kepentingan. Lah saya bongkar korupsi di PLNI aja, pungli aja saya berani. Masa bongkar korupsi di Satlantas yang harusnya aparat penegak hukum harusnya kan lebih tertib, disiplin dengan aturan. Itu mereka nggak mau loh Pak. Masih banyak praktek pungli di situ. Kalau Bapak misalnya nanya mana buktinya, percuma saya buktikan Pak. Orang saya sudah buktikan di PLNI ada korupsi aja itu didustakan kok. Saya masuk penjara, ngapain saya buktiin? Itu sudah jadi rahasia umum. Biarkan Allah yang tahu kok Pak. Kalau Bapak masih mendustakan, Bapak-bapak di Satlantas itu masih banyak calo. Rezeki kalian nggak bakal berkah ya, anggota polisi. Kalau kalian selalu ngerjain masyarakat, nggak akan berkah hidup kalian. Ya, itu aja Pak ya. Tolong Pak Kapolri. Jadi tadi saya sudah diskusi, ternyata Mbak Unnya bilang masih pakai peraturan lama Bu, karena tidak ada dasar hukumnya. Pak Kapolri hanya menghimbau. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah terbitkan perpu, ada dasar hukumnya, masyarakat bisa tertolong dengan perpu itu, tidak dipersulit lagi untuk bikin SIM. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka. Merdeka Ibu, merdeka, merdeka, merdeka Ibu. Nah ini keren, Ibu Marlita dari Gresik 13 kali dia ngawal anaknya nggak lulus ujian SIM. Ternyata himbauan Kapolri itu tidak dijalankan di bawahnya. Nah ini teguran buat Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, dan buat kalian semuanya yang lihat video ini, sebarkan. Mudah-mudahan Pak Kapolri nonton ini. Ini wanita hebat ini. Dan itu memang benar kata beliau, sudah jadi rahasia umum. Dan ada nasihat yang luar biasa dari beliau ini tadi. Luar biasa banget. Ingat Pak, Bapak polisi dan siapapun deh ya.
Kalau udah rezekinya dengan cara yang nggak baik, itu nggak berkah rezekinya, nggak baik dimakan. Ya, apalagi dimakan sama anak keluarga, nggak baik nanti jadinya itu. Jadi darah dan daging yang nggak baik. Asot jawariho kalau dalam Islam itu apa ya, badan ini nggak mau diajak baik, nanti diajak ibadah nggak mau, nggak berkah soalnya. Dan Ibu Marlita mudah-mudahan dijaga sama Allah. Ibu Marlita terima kasih, kami akan bantu Ibu, video Ibu untuk bisa viral. Supaya ini sampai ke Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri jangan cuma himbauan gitu Pak. Terbitkan aturannya gitu Pak. Apakah namanya itu telegram atau apakah. Supaya peraturan buat SIM itu benar-benar dijalankan oleh anak buahnya Pak. Nggak lagi ada calo-calo begini. Terima kasih Ibu Marlita sebagai rakyat yang berani, yang cerdas. Ya, kami mendukung Ibu Marlita. Dan kita juga mendukung Institut Kepolisian Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang bersih dari segala macam pungli. Gue Babe Aldo pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu viralin ini guys, bantu viralin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.